Shalom Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada ilah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Bapak Bupati dan semua saudara-saudara, Pak pejabat pemerintah daerah yang saya hormati, dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasih. Salah satu problematik di dalam hubungan antar umat beragama itu adalah kesalingpahaman satu agama dengan agama yang lain dalam konteks bagaimana kita bisa bersama-sama sekalipun kita tidak sama. Banyak dalam dialog kita hanya seringkali menonjolkan persamaan, tetapi kita tidak berani berbicara tentang perbedaan. Agama memang tidak sama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha memang tidak sama. Tapi bagaimana yang tidak sama tetapi bisa bersama-sama? Karena kita adalah warga bangsa yang satu. Yang kedua, untuk tidak menajamkan bahwa perbedaan itu sebagai seolah-olah alasan untuk kita saling berpisah, kita justru harus membangun kesalingpahaman di tengah-tengah perbedaan. Oleh karena itu para founding fathers kita sepakat bahwa kenyataan berbeda-beda tetapi satu Bhinneka Tunggal Ika itu yang menjadi dasar living reality, kenyataan hidup sehari-hari yang nantinya didasarkan atas ideologi negara Pancasila. Maka umat beragama yang berbeda-beda sekalipun tidak sama tapi selalu bisa bersama-sama. Nah, salah satu kendala dalam hubungan dialog Kristen dengan agama lain itu adalah bagaimana kita saling memahami. Kebetulan akhir-akhir ini Kristen sering menjadi sumber kesalahpahaman yang diekspos. Ada orang yang mengatakan ini khotbah sampai disiarkan mendunia. Banyak jemaat yang kemudian bertanya kepada pendetanya, kepada pastornya, ditanya begini kira-kira, tunjukkan di mana ayat Alkitab yang mengatakan Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Ketika itu tidak ada, secara harfiah seperti itu tidak ada, berarti Yesus bukan Allah. Banyak orang bingung, apalagi jemaat-jemaat awam. Terus saya bilang begini, sekarang kamu ganti bertanya, di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku"? Nggak ada kan? Sama-sama nggak adanya. Tapi apa berarti Yesus itu bukan Allah? Justru ketika Thomas melihat bukti kebangkitan Yesus, ketika Yesus menunjukkan bekas paku pada tangannya, Thomas mengatakan, "Tuhanku dan Allahku." Kurios mou kehoteos mou, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus menerima penyembahan itu. Tetapi ketika orang harus mengatakan secara eksplisit harus tersebut, konteksnya zaman Yesus dan zaman kita kan berbeda. Jangankan mengatakan Allah, mengatakan Tuhan, menyebut nama Tuhan saja tidak boleh dalam konteks Yudaisme, agama Yahudi ketika itu. Memang ada kata yang oleh para ahli dikira-kira bacaannya, dikira-kira loh, belum tentu tepat, yaitu Yahweh, itu kira-kira.
Cuma ada huruf hidup Yod, He, Vav, He. Itu bisa dibaca macam-macam. Ketika di dalam naskah Alkitab tertulis Zehuwi harus dibaca Elohim. Tapi ketika naskah Alkitab tertulis Yahuwah harus dibaca Adonai. Maka bagi orang Kristen yang merefleksikan tentang imannya di tengah-tengah masyarakat Yahudi waktu itu, ajaran tentang keesaan Allah itu fundamental, tidak pernah dipersoalkan bagi seorang Yahudi. Ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari segala hukum yang ada? Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Dan teks itu di dalam bahasa Ibrani berbunyi Shema Yisrael Jehaweha Yod-He Vav-He Elohenu Jehaweha Echad. Ketika membaca itu orang Yahudi mengucapkan Adonai Elohenu Adonai Echad. Bapak Ibu tonton itu di YouTube, tulis itu reading the Shema in Hebrew. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Kalau orang Yahudi yang lebih ultra ortodoks, Yahudi yang kuno sekali, teks itu dibaca dengan dilantunkan. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Adonai itu Allah kita, Adonai itu Echad satu-satunya. Dan kata Echad itu yang menjadi bahasa Arab Ahad, satu artinya. Maka ketika orang Yahudi bertanya hukum yang paling utama, semua orang Yahudi tahu. Dalam budaya Yahudi, Shema itu dimasukkan dalam mesusa. Mesusa itu kotak kecil ditaruh di depan pintu rumah, pintu gerbang, pintu hotel. Karena itu amanat dari Taurat Musa, harus engkau tuliskan ini dimanapun kamu berjalan, kamu ingat hukum ini. Ditulis huruf Shin yang artinya Shema Yisrael tadi. Jadi ketika iman Kristen membahas tentang Allah Tritunggal, itu tidak sedang menjawab pertanyaan berapa jumlah Allah itu. Karena jumlah Allah sudah clear, tidak ada yang mempersoalkan. Nah, ketika saudara-saudara kita Muslim menuduh bahwa orang Kristen menyembah lebih dari satu Tuhan, itu sesungguhnya konteksnya Islam berbeda dengan konteksnya Kristen. Ketika Nabi Islam menyampaikan tentang pentingnya ungkapan kulhu Allahu ahad, Allah itu esa, katakanlah Allah itu esa, itu bangsa Arab menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain. Maka pertanyaannya, berapa jumlah Allah itu? Jawabannya jumlah Allah itu satu. Tapi ketika konteks iman Kristen disampaikan, sudah clear kalau Allah itu jumlahnya cuma satu. Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, kamu berkata Allah itu satu. Satu saja Allah itu baik, kata firman Tuhan. Tapi setan-setan juga tahu tentang itu dan gemetar karena itu. Jadi kalau sekedar mengatakan Allah itu esa, setan saja tahu. Tetapi tauhid tingkat Tuhan itu ya bagaimana misteri Allah itu diungkapkan. Nah, Tritunggal itu pengungkapan misteri ilahi, bukan sekedar jumlahnya Tuhan. Kalau jumlah Tuhan clear, maka hubungan Allah dengan firman-Nya yang dalam kata kiasan disebut anak Allah itu apa? Bukan Allah itu beranak secara fisik, seolah-olah Tuhan itu butuh istri. Itu kan agama primitif yang ngomong begitu. Masa kalau dikatakan Tuhannya Kristen beranak, lalu siapa bidannya, terus ketawa semua. Masa ada agama primitif Tuhan beranak seperti itu? Tidak ada lah. Saudara-saudara, maka jelas bahwa ini apabila ngukur imannya orang dari iman
yang berbeda. Kita pun tidak mengukur iman Hindu dari sudut pandang kita, iman Islam dari sudut pandang kita. Ketika saya berkata begini, ini hak jawab kita. Bahwa Tuhan yang disembah orang Kristen itu tidak seprimitif yang disangka orang, bahwa Tuhan punya istri lalu punya anak, makanya disebut anak Allah. Tidak. Dalam iman Kristen, kenapa saya tadi menyebut tauhid? Karena kata itu memang kata Arab yang netral. Orang mengatakan begini, gimana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Ya nggak ada. Judulnya ada dipersoalkan, cuman judulnya yang penting kan isinya. Lah apa agama lain juga punya judul di kitab sucinya? Misalnya Islam mengenal tentang tauhid. Apa ada dalam Al-Quran disebutkan hada ilmul tauhid? Enggak ada kan? Judulnya enggak ada, dipersoalkan. Tapi intinya iman Kristen tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu inti seluruh Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian, misalnya kitab Taurat itu kan, Taurat Musa itu kan diawali dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et sa'aret we ha'aret hayyetah tohu wa bohu wa hosek alfenetehom we ruah Elohim merakefet alfenehamayim. Bumi itu belum berbentuk, kegelapan menutupi samudera raya. We hosek itu kegelapan, alfinitihom menutupi tihamat dalam bahasa Akadia itu kekacauan purba. Ya kalau mirip kata tihom dan tihamat tidak usah menuduh bahwa Alkitab itu menjiplak Babylon Genesis, itu juga terlalu dangkal. Itu karena apa? Itu bahasa bersama di Timur Tengah. Wiruah Elohim dan Roh Allah merakefet alfinihamayim, melayang-layang, aktif menyalurkan hidup ilahi, sehingga nantinya planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing. Itulah memberi hidup, bukan sekedar hidup insani, tapi hidup astronomi, hidup nabati. Semua kan bergerak karena firman Allah dan Roh Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah sebabnya Allah, firman Allah, Roh Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, karena ada 3 saksi di surga, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Perhatikan, ketiganya adalah satu. Wasalasatahum wahida dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab. Tidak ada kata-kata yang mengatakan salisu salasya, ketiga dari yang tiga, tidak ada juga. Itu bukan iman Kristen. Jadi ketika teman-teman Muslim misalnya bertanya dalam ketidaktahuan mereka, ya nggak salah juga. Pak, apakah iman Kristen itu artinya Tuhan itu 3, Pak? Karena dalam Al-Quran itu kafir loh, Pak, kalau Tuhan 3 itu. Nah, lebih baik jujur dari awal kan, daripada Anda tidak tahu bagaimana teman Muslim punya pemahaman. Kan lebih baik dibuka di awal, memang kita berbeda. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah ketiga dari yang 3. Terus saya jawab, enggak ada di Kristen yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang 3. Masa enggak ada, Pak? Kamu lihat semua gereja, mulai dari gereja Gemit, gereja GKIN, gereja Pantekosta, Karismatik, Katolik, ada enggak orang yang menyanyi ketiga dari yang 3? Enggak ada lah. Berarti apa? Itu bukan Kristen. Terus dia bilang, berarti kitab saya salah, Pak? Enggak salah, cuma salah alamat. Penerapannya bukan untuk orang Kristen. Lah ini untuk siapa? Ya kamu cari sendirilah, itu kan bukan kitab saya, ini kitabmu kan. Di sinilah dialog teologis terbangun dengan baik. Karena dalam iman Kristen tidak ada itu definisi Allah ketiga dari yang 3 itu. Apalagi kalau menurut pandangan Quran sendiri, ketiga dari yang 3 itu siapa? A'anta khulta linnasit tahiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini pertanyaan diberikan kepada Isa Al-Masih. Apakah kamu berkata pada samamu manusia, jadikanlah saya Isa wa ummiya Maryam, ibuku Maryam, ilahaini min dunillah,
menjadi dua ilah di samping Allah. Nah, Protestan jangan kesusu nuduh dulu. Jangan terkesan nuduh ini Katolik Pak, ini bukan gitu. Orang Katolik juga tidak ada yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan anak juga tidak ada. Ini nggak ada hubungannya dengan Katolik juga. Kemungkinan yang diserang oleh Al-Quran itu adalah kepercayaan bidat Kristen yang waktu itu dihadapi oleh Islam. Namanya sekte Koliridianisme. Dan ini bukan ajaran gereja manapun juga. Juga bukan Katolik. Sekalipun orang Protestan tidak setuju dengan mariologi gereja Katolik, silahkan. Tetapi harus kita tahu namanya juga Roma Katolik tidak pernah sampai ke Mekah, namanya Roma. Nah, inilah antara pembelajaran sejarah, dialog lintas iman atau ilmu agama-agama harus seiring supaya kita tidak salah paham. Kalau tidak salah paham, pahamnya kemudian salah. Yang sering terjadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya bilang Trinitas itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan itu tiga, tidak ada kaitannya. Ini tadi perjanjian lama. Maka jelas dikatakan dalam kitab Kejadian, Elohim, Ruah Elohim, Davar Elohim, firman Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Elohim Echad, El Echad, Adonai Echad. Dan di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah baptisan, baptiskanlah mereka esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Perhatikan, esto onoma, demi nama. Ini bentuk tunggal. Bukan esto onomati, demi nama-nama. Berarti satu nama itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu satu hakikat. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan dengan refleksi rasuli ini, maka gereja di kemudian hari merumuskan Tritunggal itu una substantia tres persona. Satu substansi di dalam tiga persona. Hubungannya apa? Diskresi non separati, distingsi non divisi, berbeda-beda tetapi tidak terpisah, beragam namun tak terbagi. Ini jelas sekali kalau orang mau. Itu tidak ada di Alkitab Pak. Ya, ilmu tauhid judulnya juga tidak ada di Al-Quran, sama-sama tidak adanya. Namanya teologi itu kan refleksi terhadap iman. Iman mendahului perumusan. Kadang orang menuduh lagi, Yesus baru jadi Tuhan itu tahun 325, ini ngawur lagi. Lah kalau tuduhannya seperti itu ya orang Kristen bisa juga nuduh-nuduh. Lebih-lebih yang bacaannya banyak itu nuduhnya gampang sekali. Tapi kita kan nggak mau nuduh-nuduh orang lain begitu. Tapi kadang-kadang kalau orang nuduh-nuduh kita terus, ganti saya bandingkan. Ini setiap agama itu merumuskan teologinya kan setelah perkembangan agama kemudian toh. Nah, ilmu kalam Islam itu munculnya kapan? Brahman Widya Hindu munculnya kapan? Kan setelah era Weda, setelah era Quran. Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hambal itu hidupnya abad 9. Sedangkan Nabi Islam Muhammad SAW itu abad ke-7, meninggal tahun 632. Yang rumuskan itu Allah itu Baqa, Qidam, Qiyamuhu binafsihi, Mukhlafatul Hawadis, sampai dinyanyikan di masjid-masjid itu. Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi. Kan gitu kan? Nyanyiannya begitu. Allah itu Baqa. Dia itu adalah Tuhan atau Allah yang sedia kala, tidak ada permulaannya. Qidam, Baqa, kekal, tak berkesudahan. Qidam, Baqa, Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Itu dirumuskan kapan? Kan setelah eranya Asy'ari, rumusannya itu loh. Qiyamuhu binafsihi mukhalafatul hawadis. Itu kan setelah eranya Nabi Muhammad. Apa sebelum itu Tuhan tidak berdiri sendiri?
Baru setelah ada rumusannya, qiyamuhu binafsi, sejak saat itu Tuhan berdiri sendiri. Sebelumnya Tuhan bergantung dengan ciptaannya. Bukan qiyamuhu binafsihi, tapi qiyamuhu bigoirihi. Kan ya tidak begitu. Lah rumusan ini kan meneguhkan apa yang sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Begitu juga Tritunggal itu meneguhkan apa yang sudah ada dalam Alkitab. Nah makanya minimlah komentar terhadap orang lain kalau kita tidak tahu, kan gitu kan. Diam itu emas kalau urusan begini. Tapi ketika iman Kristen disalahpahami, bicara itu emas karena memang kita disalahpahami, masa diam saja. Ini kan hak jawab. Ini bukan soal kita mengintervensi agama lain. Sejak dulu saya katakan, dalam iman Kristen, kalau bisa dibandingkan ya, ini ada yang namanya Godhead of Jesus Christ. Keilahian, the Godhead, Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai Allah ini tidak menunjuk kepada wujud inkarnasinya ke dunia. Yesus itu sepenuhnya Allah, sudah dikatakan. Enarki in hologos, ke hologos in prostonteon, ke theos in hologos. Pada mulanya adalah firman. Kalau diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Arab, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu klik di YouTube, tulis saja Reciting the Gospel in Arabic, Koptik Ortodok, nanti kan muncul. Fil badil kanal kalima wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ada kana fil badin Allah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kan almastulillahi iman. Ini bukan Al-Quran yang saya baca, ini Alkitab. Saya tidak ada urusannya dengan agama orang, ini saya ngomong Alkitab kok. Karena saya ini dari gereja Koptik Ortodok, ya saya baca menurut tata cara gereja saya. Tapi yang gemit nggak usah jadi Ortodok, biar aja tetap gemit. Itu kekayaan gereja itu loh. Cuman supaya kita tidak kagetan, gereja-gereja di Timur Tengah, Maronit di Libanon, Koptik di Mesir, Syriak Ortodok di Syria, Yunani Ortodok di Yerusalem dan sekitarnya. Kalau baca Alkitab ya memang seperti itu. Tadi kan dari Yahudi, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Terus orang Kristen di Timur Tengah, Min Mazmir, dari kitab Mazmur, liyabina Dawudin Nabi wa Malikut Tohir, barakatuhu alaina amin, haleluya. Ini Bapak Ibu pemandangan sehari-hari. Anda pergi ke Libanon, di mall-mall itu kalau Paskah lagunya apa? Al-Masihu qamin bainil amwat wa wata'al mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit di antara orang mati. Dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut dan memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang ada di dalam kubur kematian. Maksudnya membangkitkan orang yang sudah meninggal nanti, karena dia yang pertama bangkit di antara orang mati. Itu berita Paskah. Baru kemudian dikutip PT Alkitab, li'annahu hakada khabawallahul alam. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini.
wa badalaitnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Sehingga dia telah memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini bukan penistaan agama. Ini sebelum zaman Islam orang Yahudi sudah ngaji kok. Sebelum zaman Islam orang Kristen Ortodoks sudah bermakmur. Nah saudara-saudara, lalu kita bagaimana menjelaskan iman kita ini dalam konteks kemajemukan masyarakat, tanpa kita harus malu mengakui iman kita di tengah-tengah orang lain, tanpa harus mencampur adukan iman kita di tengah orang lain. Kan begitu. Maka ada yang namanya keilahian Yesus itu menunjuk kepada siapa? Praeksistensi Yesus sebelum dia menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Tidak ada itu firman suatu Allah, huruf kecil itu tidak ada, kecuali orang saksi Yehova. Terus saya tanya, kalau firman itu suatu Allah, terus Allah jumlahnya berapa? Satu Pak, katanya ada Allah dan ada suatu Allah. Kan dua berarti. Terus ada Allah huruf kecil, ada huruf besar. Ini bukan ajaran gereja, bukan ajaran Alkitab. Ini ajaran Neoplatonisme. Ini bukan ajaran Alkitab. Sekarang ini kita kagetan. Ada yang mengajar Allah huruf kecil, Allah huruf besar. Ini ajaran dari mana ini? Tidak ada ajaran yang mengatakan Yesus itu Allah kecil, itu tidak ada. Makanya kalau Bapak Ibu membaca pengakuan iman panjang, di situ kan ada the Godhead of Jesus Christ. Itu menunjuk kepada siapa? Yesus sebagai firman. Pertama kan gini, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kedua baru aku percaya akan satu Tuhan. Jadi one God, God the Father, and one Lord, our Lord Jesus Christ. Persis dengan ayat ini tadi. Jadi pengakuan iman itu bukan dibikin-bikin sekedarnya. Itu memang perkembangan sejarah dari generasi ke generasi. Jadi tidak betul kalau Tritunggal itu baru muncul tahun 325. 325 itu adalah perumusan ketika gereja menghadapi bidat Arius. Sama dengan umat Islam ketika merumuskan Al-Quran itu tidak diciptakan. Man qala innal Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran diciptakan maka dia adalah kafir. Itu menghadapi Mu'tazilah. Begitu juga gereja mengatakan, dan aku percayakan satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa. Pertanyaannya, ada enggak lahir dari Bapa? Semua kan lahir dari mama. Enggak ada lah lahir dari Bapa, diperanakkan dari Bapa. Artinya apa? Ini bukan kelahiran fisik. Kalau kelahiran fisik kan pasti lahir dari mama, bukan lahir dari Bapa. Sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Kan begitu, makanya dalam pengakuan iman bahasa Arab itu wa nu'min bi Rabbin wahid, dan percaya kepada satu Tuhan, Yesus al-Masih, Yesus Kristus, Ibnullahul Wahid, anak Allah yang tunggal, al-mauludu minal ab qabla kulli tuhur, yang lahir, yang diperanakkan dari sang Bapa sebelum segala abad. Lalu ditegaskan, Allah dari Allah, ilah min ilah, nur min nur, cahaya dari cahaya, terang dari terang. Seperti katanya Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria, sinar matahari keluar dari wujud matahari tidak mengurangi hakikat wujudnya, tetapi juga tidak memancarkan sesuatu yang minor dari sumbernya. Karena apa? Sinarnya matahari, ya matahari itu sendiri sekalipun dibedakan, tetapi berasal dari sumber yang sama. Dalam konteks itulah Yesus berkata, kalau Allah adalah Bapamu, kamu mengenal aku, mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Makanya gereja kemudian merumuskan yang lahir dari Bapa. Kapan lahirnya? Sebelum segala abad, berarti bukan konteks ruang dan waktu. Allah dari Allah, terang sejati, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati.
Al-mauludu ghairul makhluk, dilahirkan tapi tidak diciptakan. Karena sebelum firman itu keluar dari Bapa, dia sudah ada pada sang Bapa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Karena Allah menyatakan diri melalui sang firman, sang logos. Maka pertanyaannya, mungkinkah firman itu ada kemudian setelah Allah? Tidak mungkin. Karena apa? Allah itu sejak kekal sampai kekal ya bersama firman-Nya, bersama Roh Kudus. Tidak mungkin firman Allah itu datang setelah Allah. Kalau firman Allah datang setelah Allah, berarti ada waktu Allah tidak ada firman. Lah sebelum Allah ada firman, apakah Allah tidak mampu mencipta? Karena penciptaan terjadi karena firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Inilah makna keilahian Kristus, the Godhead of Jesus Christ, kealahan Yesus Kristus, menunjuk kepada wujud kekalnya. Itulah pula maknanya anak Allah. Bukan Allah itu beranak secara fisik. Kalau beranak secara fisik kan lahir dari ibu, nggak ada orang lahir dari bapa. Maka artinya heavenly father, bukan physical father. Allah itu sang wujud yang disebut Bapa. Daripadanya putra Allah keluar, dilahirkan, dan Roh Kudus keluar. Maka roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes pasal 15 ayat 26. Ini terlalu mudah dijelaskan. Karena apa? Orang nanya kepada saya, masa firman kok jadi manusia Pak? Sekarang bandingkan. Kalau di Kristen firman jadi manusia, di Islam firman jadi kitab. Nuzulul Quran itu loh. Bapak mengaku ya enggak, itu kan imanmu, iman saya firman jadi manusia. Jadi kalau kamu mengatakan firman jadi kitab, ya itu bukan urusan saya, itu lakum dinukum waliyadin. Cuman kamu bisa membedakan, kalau firman jadi kitab saja kamu bisa terima, apa keberatannya firman jadi manusia? Jadi buku aja bisa kok. Masa jadi manusia tidak bisa? Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Clear apanya? Kami tidak pernah mengatakan bahwa firman itu bisa rusak. Loh ya, memang firman tidak bisa rusak. Tapi kertasnya Quran kan bisa rusak. Apa kalau kertasnya Quran rusak berarti firman Allah rusak? Tidak, ya begitu juga. Yesus mati Pak. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, kemanusiaannya kok. Itulah sebabnya setelah konsili Nikea, lalu konsili Konstantinopel yang membahas tentang Roh Kudus, baru konsili Efesus, Kalsedon, dan seterusnya. Konsili Efesus bicara apa? Mia pesis tontion lokon cistarkomeni. Bahwa firman Allah itu menjadi manusia, satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Gandanya itu apa? Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Apa itu baru Efesus Pak tahun 431? Enggak, baca sejarah gereja lebih awal. Bukan 325, bukan 431. Baca dulu catatan bapak-bapak gereja dari awal. Ketika Polikarpus harus memilih mati di pembakaran, dia disuruh menghujat Yesus. Anda baca di Voice of Martyr. 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Polikarpus milih mati. Polikarpus ini bukan Polikarpus Budiarjo yang dituduh membunuh Munir, itu bukan. Ini Polikarpus muridnya Yohanes, meninggal tahun 156 hari Sabat tanggal 22 Februari. Nah coba, gereja kuno punya catatan sampai tanggalnya, jamnya, harinya. Masa kita tidak percaya waktu yang nulis muridnya para rasul? Kata Saksiova, kami tidak percaya. Kamu tidak percaya, jangan percaya kalau Injil ditulis Matius. Lah kenapa? Itu cuma judulnya, di Alkitabnya tidak ada. Pasal 1 sampai pasal 28 mana ada yang menulis itu Matius? Dari mana kamu tahu Injil pertama ditulis Matius? Dari tulisan muridnya yang nulis Injil. Misalnya Papias, The Fragment of Papias yang mengatakan Injil pertama ditulis Matius.
Injil keempat ditulis oleh Yohanes, itu tulisan dari bapak-bapak gereja awal. Tapi bapak gereja sebelum Luther, sebelum Calvin, sebelum Wesley. Makanya karena bapak gereja langsung berkaitan dengan murid-murid, maka kita percaya. Sama dengan gini Bapak Ibu, saya sering menjawab saksi Ufa itu gini. Kamu percaya enggak Peter Carey itu ahli Diponegoro? Percaya Pak. Keahliannya enggak bisa dipungkiri. Seperti itulah kita juga percaya dengan Luther, Calvin, Zwingli bagi yang Protestan. Yang Katolik ada Bapak Gereja Thomas Aquinas macam-macam. Yang Ortodok ada Bapak Gereja John Damaskus yang macam-macam. Kita semua percaya dengan bapak-bapak gereja. Tetapi kamu harus tahu, ketika kamu ditanya, kira-kira Diponegoro lebih suka makan rawon atau sei? Sei itu yang makan ini orang di sini. Itu enak, saya belum diajak makan sei nanti. Pasti dia tidak tahu kan, karena dia tidak pernah makan sama Pangeran Diponegoro. Yang bisa menjawab itu siapa? Sentot Prawiro Dirjo. Lah bapak gereja awal ini bapak gereja muridnya langsung para rasul. Makanya tidak ada lagi yang namanya spekulasi teologi seperti masa Tubingen dari zamannya Pangeran Diponegoro. Itu nggak relevan untuk konteks studi sejarah. Karena apa? Teolog-teolog modern begini metodologinya bagus, tetapi bahannya kan nggak ada, wong dia jauh dari peristiwa, ribuan tahun setelah peristiwa. Inilah pentingnya kita belajar sejarah bapak-bapak apostolik. Nah di situ ditulis dia lebih baik mati. Ketika Polikarpus mati, dia memuja Allah Tritunggal. Bukan Tritunggal dalam ritus sudah hidup di akhir abad pertama. Belum lagi bahwa Kristus yang sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia. Ini sudah ada dalam surat-surat Ignatius yang meninggal tahun 107. 20 Desember tahun 107 dia meninggal. Di Roma dicapik-capik dengan singa. Dia mengatakan, Kristus adalah tabib kita. Yang pertama terpikirkan, kedua tak terpikirkan. Ek Maria ke ek Theos. Yang pertama keluar dari Maria, yang kedua keluar dari Allah. Yang pertama terpahami, kedua tak terpahami. Tapi keduanya adalah satu, antropoteo, manusia Allah, Allah manusia. Ini tahun 107, jauh sebelum konsili Nikea. Makanya gara-gara kita ini tidak paham sejarah gereja dari awal, dari 12 rasul, 70 murid dari muridnya para rasul. Nah kita dibajak dengan Injil Yudas, kita dibajak dengan kesimpulan Da Vinci Code, kita diejek katanya Tritunggal baru tahun 325. Maka tidak terbukti Bapak Ibu saudara-saudara. Ini satu fakta sejarah. Kedua apa yang terakhir? Bahasa teologis. Karena bahasa teologis kita selama ini mungkin tidak nyambung. Makanya ya, kalau orang karena pindah agama karena kesadarannya, yaitu hak asasi manusia. Tapi jangan ada dusta di antara kita. Kalau di daerah Kristen kita ngomong toleransi, ya toh? Tapi di Aceh kenapa gereja tidak boleh berdiri? Itu tidak jujur. Kalau di daerah Manado kita boleh, orang welcome, katong torang semua bersaudara. Tetapi kenapa kalau orang buka warung RW kemudian mereka keberatan, ini tanah air siapa? Kan begitu saudara-saudara. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika, kebenekaan kita itu harus imbang antara ketunggalan dan kebenekaan. Tidak ada Indonesia tanpa orang Flores, tidak ada Indonesia tanpa orang Timor, tidak ada Indonesia tanpa orang Jawa. Keindonesiaan kita tidak menghilangkan kejawaan kita, ketionghoaan kita, keminahasaan kita. Tetapi di atas dasar ketimoran, di atas dasar kesumbaan, di atas dasar kefloresan, di atas landasan kejawaan, itu berdiri Indonesia yang tunggal ika. Sebab kalau hanya tunggal ika yang kita lakukan, nanti akan mengalami seperti Imperium Romanum Sacrum. 2000 tahun Imperium Roma itu berdiri kokoh, tapi seolah-olah kalau Anda orang Jerman, Anda tidak boleh ngaku kejermanan Anda. Kalau Anda orang Hongaria, seolah-olah karena kita sudah Roma tidak berlaku Hongaria. Itu yang terjadi.
Begitu Imperium Romanum itu runtuh, orang tidak lagi mendefinisikan diri saya Jerman, saya Perancis, saya Belanda, semua hilang, ditelan oleh ketunggalan kita, ditelan oleh keunitasan Roma. Akibatnya apa? Orang jadi sakit ingatan terhadap masa lalunya. Maka Hitler mengatakan apa? Jerman über alles, tidak ada bangsa yang setinggi Jerman. Karena sakit tadi itu, sakit jiwa tadi, membunuh orang Yahudi pada tahun 40-an dengan gerakan Nazi. Indonesia tidak boleh mengulang sejarah itu. Karena itu tidak ada Indonesia tanpa penghormatan atas ketimoran kita, tanpa penghormatan atas kejawaan kita. Saya menjadi Jawa begini, bukan pilihan saya. Tidak tahu di darah saya itu ada Jawanya, ada suku apa, saya tidak tahu. Karena biasanya orang Jawa tidak punya marga, sehingga kita tidak sulit melacak. Tapi kalau keluarga saya masih bisa dilacak 15 generasi bisa. Keluarga saya, ya, hanya orang-orang yang berasal dari terahnya priyayi atau santri yang bisa dilacak, tapi orang abangan tidak bisa. Artinya apa? Artinya bahwa keindonesiaan itu tidak bisa tenggelam karena ketunggalannya. Juga tidak bisa kalau semakin kita ini Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada kesatuan, pecah-pecah negara ini, berantakan negara ini. Tapi kalau ketunggalan tidak ada kebhinekaan, menjadi sistem otoriter, monolisme yang tidak bagus untuk kebangsaan kita. Kekristenan kita juga tidak hilang karena keindonesiaan kita. Keislaman kita juga tidak hilang karena keindonesiaan kita. Maka dalam konteks ruang privat kekristenan inilah saya berbicara tentang Allah Tritunggal. Saudara-saudara Hindu dalam ruang privat kehinduan mereka bicara tentang Brahman Widya. Seorang Muslim dalam ruang privat keislaman mereka bicara tentang ilmu tauhid. Bahkan masing-masing orang boleh memuji diri dong. Boleh. Kalau saya mengatakan istri saya Bu Safa, ini yang paling cantik di seluruh muka bumi di bawah kolong langit, saya juga tidak melanggar hukum. Ya toh? Di bawah kolong langit ini tidak ada wanita secantik istriku. Tidak melanggar hukum. Begitu juga ketika Anda seorang Muslim dalam ruang privat Anda mengatakan Al-Islam ya'lu wa la yu'la ilaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Anda tidak salah. Tapi kalau Anda teriak ke jalan-jalan dan mengatakan siapa yang tidak mengakui agama saya, Anda ini musuhnya Tuhan, Anda kafir, itu tidak boleh. Karena itu ruang privat tidak dibawa ke ruang publik. Sama dengan saya mengatakan saya bawa parang. Your attention please. Siapa yang tidak mengakui bahwa istri saya adalah istri terakhir bagi saya, maka saya bacok kali ini nggak bisa. Orang lain kan punya akhir masing-masing. Saya naik pesawat Garuda, habis itu ada orang naik pesawat Lion, yang terakhir bagi dia Lion, bagi saya Garuda. Tapi tidak boleh klaim akhir, klaim penutup. Untuk privat boleh, tapi untuk keluar tidak boleh, karena itu komitmen kebangsaan kita. Bagi orang Kristen, toleransi tidak harus berarti karena kita toleransi maka Yohanes 14 ayat 6 tidak relevan lagi. Itu toleransi, ada dusta di antara kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu mirip dengan tadi Al-Islam ya'lu wa la yu'la ilai. Itu mirip dengan statement bahwa sanatana dharma yang tertinggi adalah Hinduisme. Ekam satvipah bahuda wadati dan seterusnya. Bagi orang Islam, inna dina indalail Islam. Maka toleransi itu jangan ada dusta di antara kita. Kita jujur mengatakan toleransi itu bukan kita ini harus menyamakan perbedaan. Itu munafik. Toleransi itu dewasa mengakui perbedaan. Toleransi itu bicara tentang hak kita, tapi tanpa melupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Maka orang Timor tetap menjadi Timor, semakin berakar pada ketimorannya. Orang Jawa semakin Jawa, semakin berakar pada kejawaannya. Tapi Jawa tidak hidup sendiri di negeri tercinta ini. Timor tidak hidup sendiri di negeri tercinta ini. Kita hidup berdampingan.
Makanya karena kita ini hidup sebagai tetanggaan, wajar dong ketika saya disalahpahami, saya menjawab. Saya pernah mengutip seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur, namanya adalah Timotius Al-Awal. Bapak gereja tidak populer Pak, ya memang ini gereja dari tanah Arab maka nggak populer. Dia pernah dialog dalam 2 hari antara Khalifah Muhammad Al-Mahdi dengan Timotius. Dia mengatakan, hai Timotius, tidak selayaknya orang terpelajar sepertimu mengatakan sesuatu tentang Allah secara tidak benar. Man huwa ya malik mahabatullah, siapakah dia wahai raja kekasih Allah? Kamu, anta. Apa yang saya katakan? Bukankah kamu mengatakan Allah itu telah mengambil anak, atau Allah itu telah beranak karena dia mengawini seorang perempuan yang namanya Maryam? Auzubillahi min dzalik. Dijauhkanlah saya dari pandangan seperti itu wahai raja. Bukankah kamu mengatakan Yesus itu adalah anak Allah? Lalu dia mengatakan, Umminu bi Yesu al-Masih huwa ibnullah. Kami percaya bahwa Yesus Kristus dia adalah anak Allah. Tetapi kami tidak percaya bahwa Allahu walada, Allah itu beranak secara fisik. Jasadian Allahu walada. La uminu ya malik mahabatullah. Lalu apa artinya anak Allah? Lalu dia jelaskan. Kama maktub fil kitabil muqaddas, seperti tertulis dalam kitab Alkitab kami. Fil badi'il kanal kalima, pada mulanya adalah firman, wal kalimatu kana indallah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, wa kana kalimatullah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kami mengatakan firman itu adalah Allah, itu artinya anak Allah secara kiasan. Maka bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakkan secara fisik. Apa artinya? Kalimatullahul ladzi minal abi ilahan bi ghairi jasad duna Kami percaya firman Allah itu lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa ibu. Makanya istilah anak Allah itu tanpa hubungan biologis, tanpa pengandungan, tanpa urusan fisik laki-laki dan perempuan, tidak. Makanya kami mengatakan mauludu minal ab, lahir dari Bapa. Lahirnya bagaimana? Duna tanpa ibu, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Gitu loh. Nah ini kita kadang-kadang tidak jujur. Kalau kita ngomong begini dianggap ekstrim. Wong ini ngomong agama saya sendiri kok. Saya tidak ngomong agama lain, saya bicara tentang kekristenan sendiri. Semua teks yang saya baca teks Kristen, tidak ada urusannya saya menafsirkan agama lain. Tapi ketika tafsiran itu diarahkan untuk menyalahpahami iman saya, harus saya jawab. Maka lahir tanpa Bapa itu artinya bukan kelahiran fisik. Tanpa seorang ibu artinya bukan kelahiran fisik. Lalu ayat 14 Injil Yohanes pasal 1, wal kalimatu sara jasadan, dan firman itu telah menjadi manusia. Ke holokos saks ikin itu, firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Benar-benar firman itu sepenuhnya manusia, tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, monogenes patros, satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Wujud eksklusif pernyataan diri Allah hanya melalui Yesus. Liwahidi minal ab mamlu'an nikmatan wa haqqan, kata Injil bahasa Arab. Dia satu-satunya yang diperanakkan dari Bapa, bukan berarti anak secara fisik. Lalu turun ke dunia, lahir dari ibu. Ayyullada min duna ab, tanpa seorang bapa. Artinya apa?
Dalam kondisi fisiknya Yesus sebagai manusia atau kemanusiaan Sang Firman ketika turun ke dunia, lahir dari Mama Maria, lahir dari ibu Bunda Maria tanpa seorang bapak. Menekankan apa? Anak yang lahir itu dari Roh Kudus. Seperti dahulu Roh Kudus menyalurkan hidup kepada seluruh ciptaan, sekarang ini Yesus sebagai Adam yang terakhir, dia tidak terkena noda dosa asal lagi, karena langsung Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang kau lahirkan disebut kudus, suci, tanpa campur tangan laki-laki, anak Allah. Lahir dari ibu tanpa bapa, untuk menekankan anak yang dikandung Maria bukan dari Yusuf, apalagi Pak Yusuf Kala, tetapi dari Roh Kudus. Ini iman yang menurut saya sangat sederhana. Iman seperti inilah yang dibela Petrus sampai dia lebih baik mati di rumah, disalib dengan kepala di bawah. Iman inilah yang dibela oleh Andreas sehingga Andreas mati di Sinope dalam keadaan disalib. Iman ini yang dibela oleh Thomas sehingga Thomas mati di Madras. Iman ini dibela oleh Polikarpus sehingga Polikarpus mati di pembakaran. Iman ini yang dibela Ignatius dari Antioquia, muridnya Petrus dan Yohanes, sehingga mati tubuhnya dicabik-cabik singa. Tidak ada iming-iming jadi Pak Bupati, tidak ada iming-iming jadi Pak Gubernur. Para martir ini hanya punya satu harapan, di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bukan karena jabatan dunia. Kiranya firman Allah ini semakin menegaskan kita sehingga kita tidak gamang hidup di tengah kemajemukan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin.